informasi-informasi yang disampaikan oleh Wasekjen Nasdem ini adalah informasi-informasi apa? Sampah. Sampah saya bilang gitu. Ya. Benar, sampah. Ya. Jumpa lagi. Luar biasa gitu pernyataan-pernyataan seperti itu gitu. Pasang badan. Kalau kau pasang badan, aku pasang badan. Mantap. Aku ada Medan. Mau apa kau? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Baik. Khilafah adalah ancaman. Wah, ini temanya dahsyat ini, ya. Tadi pembicara satu, Bung pengacara kita ini sudah membeberkan. Terus Pak Kiai kita juga sudah menjelaskan dasarnya. Nah, sekarang kok masih ada narasi-narasi bahwa khilafah itu ancaman. Nah, pertanyaannya, ini sumber narasinya dari mana ini? Ya kan? Kalau sumber-sumber narasi seperti itu dibiarkan, ya, tidak kita telusuri dari mana asalnya, ini akan tetap menjadi apa? Ya, setiap saat pasti akan diulang. Nah, setiap saat pasti diulang sesuai dengan apa? Kepentingan siapa yang membuat narasi. Betul. Ya. Nah, kita coba. Ya, ini bukan asumsi saya. Ya. Narasi bahwa khilafah adalah ancaman itu bisa kita telusuri dari pemahaman siapa itu. Nah, bentuk negara kita ini dari awal sudah mengadopsi bentuk negara sekuler. Nah, katanya kesepakatan. Tapi kalau saya pribadi mengatakan kesepakatan siapa gitu. Ya. Walau alam gitu ya. Kalau memang ada kesepakatan berarti kan ada dokumennya gitu. Ya. Nah, kalau mengadopsi pemahaman sekuler, kita bertanya kembali, dasarnya apa sekularisme ini gitu? Siapa yang mencetuskannya? Dari mana dia berasal gitu? Ini kan pertanyaan paling mendasar dulu yang mesti kita jawab gitu. Kenapa? Karena narasi-narasi bahwa khilafah adalah ancaman itu tidak mungkin datang dari umat Islam, nggak mungkin. Kan logika akal sehatnya kayak gitu. Pasti di luar umat Islam gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ini siapa? Ini agenda siapa ini gitu? Ya. Nah, kita lihat. Paham sekuler itu awalnya berasal dari apa? Sejarah kelam orang barat di Eropa sana gitu. Ya, abad pertengahan, ya. Mereka dianggap sebagai apa? Benua yang gelap. The Dark Age, abad kegelapan. Ya, saking gelapnya apa gitu. Ya, nanti bisa baca sendiri, ya, di buku-buku sejarah gitu. Ya, yang berkuasa saat itu siapa? Gereja dengan pendeta-pendeta mereka gitu, dengan para bangsawan gitu. Rakyat dianggap apa? Ya, seperti ya budak-budak mereka gitu. Nah, karena dominasi gereja dengan bangsawan inilah yang membuat ketidakpuasan rakyat, ya, sehingga membuat rakyat berontak, memunculkan apa? Revolusi. Nah, revolusi inilah ya yang membuat apa? Paham sekularisme itu mendapat tempat di Eropa. Kenapa? Peran agama dalam hal ini Kristen itu dipisahkan dari negara yang mereka bentuk itu. Nah, jadi pengalaman gelap barat inilah yang sebenarnya apa? Diimpor atau diekspor. Kalau dari sana misalnya, kita mengimpor, mereka mengekspor. Ya, pemikiran ini gitu. Nah, pertanyaan berikutnya gitu. Kalau narasi-narasi khilafah adalah ancaman, ternyata apa? Kita telusuri awal pemahamannya berasal dari pemahaman sekularisme gitu. Kenapa? Khilafah itu negara. Ya kan? Nah, sementara di barat sana, ya, negara itu tidak boleh, atau tanda petik misalnya ya, agama tidak boleh mencampuri urusan negara. Ya, sampai ada jargon mengatakan kaisar urusannya apa? Untuk kaisar, ya kan? Agama urusan itu apa? Para pendeta gitu. Terjadi pemisahan gitu. Nah, kejadian inilah ya yang dibawa kepada dunia-dunia Islam pasca runtuhnya khilafah. Ya. Selagi khilafah masih Islam berdiri, yang namanya narasi-narasi tadi itu tidak pernah muncul, saudara-saudara sekalian. Jadi aneh gitu loh. Jadi
Umat Islam tidak pernah dalam sejarahnya mengalami terpisahnya urusan negara dengan agama, atau sebaliknya urusan agama dengan negara. Itu satu paket. Nah, sekarang tiba-tiba ya negara kita ini mengadopsi apa? Sekularisme. Kan aneh gitu loh. Mayoritas penduduk Indonesia ini adalah kaum muslimin, tapi mengadopsi pemikiran sekuler. Ini kita ada apa gitu? Ya. Katanya kesepakatan. Saya bertanya kembali, sejak kapan ada kesepakatan mengambil sekularisme bentuk negara? Ya kan? Nah, kalau kita angkat ya sejarah bangsa ini gitu. Sebenarnya siapa yang membuat permasalahan ini semakin rusak? Ya, permasalahan bangsa ini semakin semakin runyam gitu. Apakah Islam dengan khilafahnya? Kan tidak. Sampai muncul narasi itu dia, pasang badan gitu kan? Ya, kalau dua ormas tadi dihidupkan kembali kalau seandainya Anies menang jadi presiden, itu kan masih berandai-andai. Ya. Yang partai pengusungnya aja pun masih pecah kongsi ya kan? Gimana mau mengusung gitu loh. Ya kan? Yang ngomong wasekjen gitu loh. Ini kan termasuk elit politik gitu ya. Saya pribadi mengatakan gitu, nggak usah ngurusin urusan orang lah. Silakan urus urusan Nasdem sendiri gitu. Itu yang di Jawa Timur yang kadernya terlibat korupsi dana hibah DPRD gitu. Aduh. Ya, ente ngomong apa itu, Taslim? Ya. Ngurusi urusan orang, urusan dalam negeri aja lo nggak beres gitu loh. Nah. Kasus-kasus lagi yang melibatkan kader-kader Nasdem kan banyak. Yang terbaru yang itu, yang di Surabaya gitu, kasus dana hibah DPRD itu. Nah, artinya apa? Berarti apa? Informasi-informasi yang disampaikan oleh Wasekjen Nasdem ini adalah informasi apa? Sampah. Sampah saya bilang gitu. Ya. Benar, sampah. Ya. Jumpa lagi. Luar biasa gitu pernyataan-pernyataan seperti itu gitu. Pasang badan. Kalau kau pasang badan, aku pasang badan. Mantap. Aku ada Medan. Mau apa kau? Ya. Sok-sokan pasang badan gitu. Ya. Ngasih garansi lagi gitu. Aku juga garansikan gitu. Ya, luar biasa kalau seperti itu pernyataan-pernyataannya gitu. Ya. Nah, kita kembali. Ya, narasi-narasi mengatakan khilafah ancaman itu gitu. Nah, kita lihat semenjak kapan Indonesia berdiri gitu? Ya, adakah khilafah merusak Indonesia gitu? Kan nggak pernah gitu. Kita lihat sejarahnya ya Indonesia ini. Saya membuat periodisasi gitu. Ya. Nah, pada tahun kemerdekaan awal 1945 sampai tahun 59 sampai terjadinya dekret presiden itu apa? Negara mengadopsi sekularisme demokrasi liberal. Buktinya apa? Gonta-ganti kabinet. Ada kabinet umurnya nggak sampai setahun. Ya. Jadi dari 45 sampai 59 itu demokrasi liberal. Ya, tetap azasnya apa? Sekularisme. Ya. Nah, berikutnya 59 sampai 66 ya. Itu tetap sekularisme. Ya. Tapi dengan jargon apa? Terpimpin oleh siapa? Itu kakeknya si Puan itu. Ya. Artinya apa? Demokrasi terpimpin tapi rasa apa? Rasa sosialis komunis. Ya. Kalau tadi sebelumnya liberal, ya. Sekarang rasa sosialis komunis. Nah, di Orde Baru 67 sampai 98 ini adalah demokrasi Pancasila. Tapi rasa apa? Rasa kapitalis. Tetap basisnya apa? Sekularisme. Ya. Luar biasa gitu. Jadi gonta-ganti gitu loh. Ya. Nah, sekarang Orde Reformasi dari 98 sampai sekarang tetap menggunakan apa? Sekularisme gitu juga. Tapi apa? Jargonnya apa? Demokrasi neoliberal. Nah, pertanyaan berikutnya gitu. Kalau negara ini gonta-ganti ya, sistem pemerintahannya tadi ya. Ya, dulu kita punya Perdana Menteri, berganti-ganti itu gitu di awal-awal. Kita pernah menjadi apa? Negara serikat, negara federal. Ya kan? Berarti nggak NKRI harga bukan, mati. Bukan NKRI harga mati. Kalau mati harga kayak itu Timur nggak akan lepas. Ya kan? Atau mungkin Aceh entar lagi minta berontak lagi tuh. Ya, dengan GAM-nya misalnya gitu. Artinya apa? Ada permasalahan yang paling krusial di negeri ini apa? Itu tadi, sekularisme tadi gitu. Ya. Artinya apa? Sekularisme menghasilkan paham-paham inilah yang merusak negara ini gitu. Contohnya apa gitu? Sekularisme adalah pemisahan ya
urusan agama dengan urusan negara gitu, atau memisahkan urusan agama dengan kehidupan gitu. Nah, saya mengutip fatwa Syekhul Islam Khilafah Turki Utsmaniyah terakhir, Syekh Mustafa Sabri Effendi. Dia mengatakan apa? Sekularisme adalah pemisahan negara dan agama, jalan terdekat untuk murtad. Ya, murtad. Yang penting jangan kena laptopnya aja. Iya, nggak apa-apa itu. Ya, artinya jelas gitu. Ya, jadi apa? Kalau makin terus memelihara sekularisme ini gitu, cepat atau lambat, kita katanya mayoritas negeri ini gitu. Ini fatwa Syekhul Islam, ya, fatwa terakhir, ya, yang dikeluarkan oleh Syekh terakhir dari Khilafah Turki Utsmani gitu. Terbuktikan sekarang gitu kan? Ya, sekularisme membuat apa? Kita kaum muslimin lama-lama apa? Bisa murtad. Nah, itu kemarin yang sidang ijazah palsu itu, ya kan? Di KTP Islam. Ya kan? Di KTP Islam, tapi begitu ditanya bukan di sidang. Itu artinya apa? Ya kan? Nah, pembohong. Berarti apa? Sekularisme, pemisahan urusan agama dan negara ini membuat apa? Manusia Indonesia ini apa? Split personality. Ya, personality ganda. Masalah ibadah, masalah agama itu urusan pribadi gitu. Masalah urusan negara itu lain cerita lagi gitu. Apa seperti itu dalam Islam? Kan tidak. Ya. Nah, artinya saudara sekalian, ya, akar narasi bahwa khilafah itu adalah ancaman, ya, saya pribadi mengatakan ada 3 penyebabnya. Ya, ada 3 penyebabnya yang saya rangkum. Ya, yang pertama distorsi. Mungkin masih ingat ya kata-kata distorsi dulu tuh ya. Penyimpangan pemahaman makna khilafah mengambil dari khasanah luar Islam. Buktinya apa? Nah, kita lihat, saya mengutip dari webnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya, narasinya mengatakan seperti ini gitu. Ya, makna khalifah di dalam Al-Qur'an menekankan kualifikasi individual sebagai pemimpin atau khalifah, bukan menekankan pada sistem pemerintahannya atau khilafah. Kan jelas pemisahan. Ya kan? Distorsi ini ya. Distorsi. Nah, sekarang pertanyaannya, dia mengambil definisi tafsir ini dari siapa? Rujukannya mana? Rujukannya mana? Nah, sementara tadi Pak Kiai sudah menjelaskan, ya kan? Iya. Berarti kontradiktif kan? Betul. Benar. Nah, narasi ini terus dijalankan terus gitu. Berarti kan ada apa? Ada sesuatu di belakang yang bermain. Ya kan? Nah, yang kedua, itu yang dari dalam negeri. Nah, saya kutip lagi nih, perkataan Profesor Nadir Shah Hussein, ya, dosen tetap di Fakultas Hukum Monash University di Melbourne, Australia gitu. Ya. Senada, walaupun dia mengaku muslim juga ya. Nah, dia katakan apa gini? Tidak ada istilah khilafah dalam Al-Qur'an. Wah, berani ya. Ya. Terus tidak ada istilah khalifatul fil ard dalam Al-Qur'an. Dan hanya 2 kali Quran menggunakan istilah khalifah. Ya. Ditujukan untuk Nabi Adam dan Nabi Daud. Ini pernyataan, kalau kita telusuri apa ini? Menunjukkan apa? Split pemahaman, split personality gitu. Satu sisi aku ini Islam, tapi pemikirannya kalau dalam Islam munafik gitu ya, split itu ya. Ente yang ngomong bukan aneh. Tapi mengarah ke sana saya sepakat. Nah. Dan ini diamini 2 pendapat ini oleh, ya nggak usah disebut ormasnya lah, kita udah tahu itu siapa. Ya. Cukup ya, jangan sebut ormas. Iya. Jangan sebut ya. Enggak boleh. Ya, nanti diperkarakan lagi saya gitu ya. Nah, itu yang pertama, distorsi pemahaman khilafah. Ternyata mengambil dari khasanah luar Islam. Ya, mestinya ngambil dari sini ya Pak Kiai ya. Iya. Nah, fikih 4 mazhab. Ini fikih siapa nih tadi? Fikih barat ya. Iya. Nah. Oke, yang kedua, kampanye ormas-ormas yang mengaku ormas Islam yang menolak khilafah itu yang termakan isu radikalisasi. Yang sejatinya apa? Agenda barat. Ya kan? Narasi-narasi deradikalisasi ini kan terus dinyanyikan, terus dibunyikan gitu. Nah, sasaran tembaknya siapa? Ya kan? Pastilah gerakan-gerakan yang menginginkan apa? Islam tegak secara totalitas. Ya kan? Sasaran tembaknya siapa? Itu tadi. Yang sudah disebutkan tadi gitu.
Oke, yang ketiga. Nah, ini yang terkait dengan pernyataan si Taslim tadi gitu. Partai-partai sekuler ya? Partai-partai sekuler yang memanfaatkan isu khilafah untuk kepentingan mendulang suara menjelang 2004. 2024? 2024 ya? Iya, ya. kurang 2. Oh, kurang 2 ya udah. Ya, memang orang nggak pernah ikut pemilu masalahnya. Guna kepentingan mendulang suara karena kehabisan jualan. Nah, apa jualan itu, Bang? ya itu jualan tadi, radikal gitu. Ya. Jadi 3 ya dari saya gitu. Distorsi ya, pemahaman, kampanye deradikalisasi, susah banget sih ngomongnya gitu. Nah, yang ketiga jualan menjelang 2024. Nah, dari sini pertanyaan berikutnya gitu. Lah, kok sasaran tembaknya khilafah? Ini ceritanya gimana gitu loh? Jaga sembung bawa. Ya, situ yang punya agenda, ya kan? Tapi apa? Nyerempet khilafah ya? Nyerempet khilafah gitu. Kira-kira apa mungkin karena akhirnya 78, itu kali ya? Ya kan? Di beberapa survei dikatakan dari luar negeri sana miris kita gitu. AQ umat apa? Bangsa Indonesia itu cuma 78, sekian, nggak sampai 79 katanya. Tapi enggak, saya tinggi. Oh iya. Nah, pertanyaan berikutnya gitu, ya. Kalau narasi-narasi ini terus dikembangkan, khilafah adalah ancaman, ya kan? Berarti kan ada sesuatu yang menjadi apa? Ini kan by order sebenarnya, ya kan? Berarti apa? PO-nya udah keluar, ya kan? Purchasing ordernya sudah keluar. Berarti apa? Cuannya sudah datang. Nah, yang namanya orang kelaparan, apapun dilakukan. Kondisi ekonomi Indonesia ini kan sedang tidak baik-baik saja. Kita kan sudah melakukan itu dari jauh-jauh hari gitu, ya. Nah, jadi isu-isu yang seperti inilah yang apa? Isu-isu apa? Isu-isu yang seksi ya. Nah, artinya apa? Ya bisa menghasilkan apa? Sesuatu yang bernilai apa? Fulus gitu. Nah, artinya saudara sekalian, ternyata apa? Bukan khilafah ancaman di negeri ini. Ternyata apa? Sekularisme, ya. Sekularisme akan melahirkan apa? Pemahaman-pemahaman berikutnya. Di bidang politik apa? Muncul apa? Paham demokrasi. Itulah yang sekarang diadopsi oleh negeri ini, demokrasi gitu kan? Semua ngomong demokrasi gitu. Ya kan? Nah, di bidang ekonomi muncullah apa? Paham kapitalisme gitu. Semua serba materi gitu. Ya kan? Nah, di bidang sosial muncullah apa? Paham hedonisme, serba bebas. Tadi udah diingat tadi, hamil bersama gitu. Ya kan? Luar biasa sudah kerusakan negeri ini gitu. Ya kan? Dan itu bukan kerjaan khilafah. Enggak, orang khilafahnya belum ada, kok dituduh gitu kan, aneh gitu loh. Sini bang. Ya, jadi sekali lagi saya katakan Taslim, ente berhalusinasi. Ya, berhalusinasi tingkat apa? Tingkat akut. Tingkat dewa. Ya, perlu diruqyah. Ya, sekali lagi mengatakan seperti itu gitu. Ya, oke. Karena sudah larut malam ya. Masih satu pembicaraan lagi masalahnya. Masih satu gebrakan lagi gitu. Nah, sekarang hasilnya apa? Kan timbul banyak masalah gitu. Kalau timbul banyak masalah, terus apa? Kan mesti ada konsep ideal yang terus ditawarkan. Nah, kita menawarkan konsep ideal ini tuh kenapa dianggap sebagai ancaman gitu? Kan ini kan masih tahap apa? Diskusi gitu. Ya, tidak ada pernah ceritanya ya kan pengembang khilafah ini apa? Terjadi apa? Korupsi, nggak pernah membunuh orang, ya kan? Yang bunuh orang Sambo kan? Sambo ya kan? Nah, nanti dikaitkan lagi tuh gara-gara khilafah nih Sambo di penjara. Ya, udah terakhir. Oke, nggak boleh kerak lagi ini. Nah, terakhir seperti biasa ada saya kesimpulannya gitu. Nah, berpantun dulu kita ya, supaya menjelang malam makin enak. Gitu. Jadi sekali lagi saya mengatakan narasi-narasi khilafah sebagai ancaman itu namanya apa? Maling teriak maling. Ya, sekali lagi saya ulang ya, maling teriak maling. Ente pasang badan, ane pasang badan. Nah. Oke, saya akhiri dengan sebuah pantun. Nah, ini yang ditunggu nih. Malam disambut merenung diri. Langkah tersusun buat pedoman. Sekularisme demokrasi itulah perusak negeri. Kenapa khilafah yang jadi tertuduh? Ya. Walau dimanapun bumi dipijak, tetap di situ langit akan dijunjung. Jika Indonesia ingin aman dan makmur, syariat khilafah itulah jawabannya. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.